expected from a hero! Having overwhelming strength. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang monster yang menghancurkan seisi kota dan meneror warga. Di sana monster ini bernama manusia vaksin. Ia tercipta dari polusi yang dibuat oleh manusia. Di sini kita bisa melihat beberapa orang di depan komputer terlihat kepanikan karena ulah monster tersebut. Ternyata mereka adalah orang-orang yang bekerja di asosiasi pahlawan. Terlihat mereka sedang panik. Hal ini disebabkan karena beberapa pahlawan yang menangani monster tersebut sudah kalah dan berhasil dilumpuhkan, sehingga membuat mereka panik. Shin pun berpindah ke seseorang yang memiliki kepala botak pelontos yang sedang menonton berita tersebut di televisi. Setelah itu dia pun memutuskan untuk pergi. Dia adalah Saitama, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Shin berpindah. Terlihat saat si monster akan membunuh seorang anak kecil di sana. Tiba-tiba si anak menghilang dan ternyata, Saitama berhasil mendapatkan si anak dengan kecepatan yang ia miliki. Si monster pun bertanya, "Siapa kamu?" Saitama pun menjawab, "Aku adalah orang yang menjadi pahlawan untuk hobi." You're kidding. What kind of... Mendengar hal itu, si monster yang kesal pun merubah bentuk tubuhnya dan kemudian akan menerkam Saitama. Namun, hanya dengan satu pukulan monster tersebut langsung hancur dengan begitu mudahnya. Not again. All it took was one... Setelah itu kita akan melihat masa lalu di mana saat Saitama rambutnya masih utuh. Kala itu secara kebetulan Saitama menyelamatkan seorang anak kecil yang akan dibunuh oleh monster kepiting dan dari situlah dia mulai memiliki motivasi untuk menjadi pahlawan sekaligus menjadi pengangguran tetap. Kembali ke masa sekarang, terlihat Saitama sedang belanja di swalayan menggunakan seragam pahlawannya. Saat dia akan membayar ke kasir, tiba-tiba semua orang menghilang dan atap swalayan pun seketika hancur. Ternyata, ada seorang raksasa yang tengah berjalan dan bermaksud untuk menghancurkan kota. Monster tersebut dulunya ternyata adalah seorang manusia yang berambisi untuk menjadi orang terkuat di bumi, di mana saudaranya yang merupakan ilmuwan memberinya sebuah formula untuk meningkatkan staminanya. Tak diduga, formula tersebut justru membuat pria itu menjadi raksasa. Saat sedang asiknya berjalan, tiba-tiba Saitama sudah berada di pundak kiri si raksasa. Dan lucunya, saat akan menepuk Saitama, raksasa itu ternyata salah tepuk dan justru menepuk saudaranya yang berada di pundak kanan. Hal ini pun malah membuat raksasa emosi dan langsung mengambil Saitama dengan tangan raksasanya. Di sini kita bisa melihat ekspresi Saitama yang justru terlihat tersenyum tanpa rasa takut sedikit pun. Sehingga Saitama pun dilempar kemudian dipukul beberapa kali hingga tanahnya berlubang. Raksasa tersebut mengira Saitama sudah mati. Ternyata tiba-tiba Saitama terbang dan langsung memberikan pukulan supernya hingga si monster tumbang dengan mudahnya. Karena kekuatan besarnya, ternyata Saitama merasakan sebuah keresahan di mana hidupnya ternyata terasa hampa karena terlalu kuat dan tidak bisa merasakan sebuah tantangan dalam hidup. Hal ini pun membuat sisi kemanusiaannya terasa menghilang begitu saja. Esok harinya saat dirinya baru bangun tidur, Saitama langsung dikejutkan dengan kemunculan sekelompok monster bawah tanah yang langsung mengeroyok dirinya. Monster tersebut ternyata sangat kuat dan mampu memberikan perlawanan kepada Saitama. Saitama pun terlihat senang karena ada beberapa makhluk yang bisa bertarung melawannya dengan sengit. Surface is guarded by me. Namun, sayangnya hal itu hanyalah mimpi belaka dan pada kenyataannya, di luar memang ada beberapa monster bawah tanah tetapi ukurannya kecil dan sangat memprihatinkan, sehingga mereka semua kabur dari sana. Shin berlanjut memperlihatkan Saitama yang sedang berada di kontrakannya. Terdengar di berita bahwa ada sebuah kejadian di mana banyak hewan ternak yang mati karena kehabisan darah. Kemudian Saitama pergi ke balkon untuk menyirami tanaman kaktus satu-satunya yang dia miliki. Tiba-tiba, ada seekor nyamuk yang hinggap di tangannya. Merasa terganggu dengan hal tersebut, Saitama berulang kali mencoba menepuknya, namun tidak berhasil.
Scene berpindah ke tempat lain di mana diperlihatkan seorang pemuda tampan bertubuh robot. Pria ini bernama Genos yang merupakan seorang cyborg atau manusia setengah robot. Pada saat itu Genos melihat seonggok bangkai burung tergeletak kemudian melihat sekelompok kawanan nyamuk terbang di atas dan kemungkinan nyamuk-nyamuk tersebutlah yang sudah meresahkan warga saat ini. Adegan lalu berpindah ke seseorang maling yang sedang menjarah beberapa barang berharga karena para penghuni rumah di kota Z sudah dipindahkan ke tempat aman. Hal ini dikarenakan kasus hewan ternak mati secara mendadak. Tiba-tiba, segerombolan nyamuk menyerang dan menghisap darah si maling hingga kering, dan ternyata itu semua adalah ulah si ratu nyamuk jahat. Tak lama kemudian datanglah Genos dan menyerang si ratu nyamuk menggunakan kekuatan api di tangannya. Target has been acquired. Terlihat si ratu pun menyerang balik dengan tujuan menghisap darahnya, namun karena tubuh Genos terbuat dari besi maka serangan tersebut pun tak mempan terhadapnya. Dari situ terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua hingga Genos harus kehilangan satu lengan kirinya. Di sisi lain, Saitama masih dibuat kesal dengan seekor nyamuk yang dari tadi susah sekali untuk ditangkap hingga akhirnya Saitama mengejar nyamuk tersebut ke tempat di mana Genos dan Ratu Nyamuk bertarung, dan disitulah pertama kali Saitama dan Genos bertemu. Tak lama kemudian si Ratu Nyamuk pun mengerahkan semua nyamuk yang ada untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Swirling. Are those mosquitoes? Terlihat dengan knalpot yang ada di tangannya, Genos pun dengan sekejap membakar semua nyamuk yang ada. Namun dia lupa bahwa ada Saitama di situ. Genos yang merasa berdosa pun seketika terkejut saat melihat Saitama masih hidup dengan keadaan tanpa busana. That was a joke about the mosquitoes being bugs. Di sisi lain, si Ratu Nyamuk ternyata sudah bertransformasi ke dalam mode menyerang. Dengan kemampuan yang sudah ditingkatkan, si Ratu Nyamuk pun dapat membelah gedung hingga membuat tubuh Genos harus terbelah menjadi beberapa bagian. Genos yang tidak punya pilihan lain, terpaksa harus menghancurkan dirinya dengan meledakkan inti energi di dalam tubuhnya. Tak diduga hal mengejutkan terjadi di mana Saitama tiba-tiba langsung menepuk si Ratu Nyamuk hingga hancur sampai tak tersisa. Bahkan akibat terlalu dahsyatnya tepukan Saitama membuat awan di langit menjadi terbelah. Genos yang merasa terpukau pun kemudian bertanya, "Siapakah dirimu?" Saitama pun menjawab, "Namaku Aldos." Setelah beberapa hari berlalu Genos pun terlihat memperbaiki tubuhnya dan datang ke kontrakan Saitama dengan maksud ingin berguru padanya. Tanpa diminta, Genos pun menceritakan kehidupannya di masa lalu dengan tujuan agar Saitama mengerti apa motivasinya dan juga agar Saitama menerima Genos sebagai muridnya. Ia bercerita bahwa di masa lalu Genos dan keluarganya hidup bahagia. Namun, di suatu hari ada seorang cyborg jahat yang tiba-tiba membantai seluruh keluarganya tanpa alasan. Beruntung seorang profesor berhasil menyelamatkan Genos dengan membuat tubuhnya menjadi robot seperti sekarang. Genos mengungkapkan bahwa saat dirinya melihat Saitama mampu mengalahkan si Ratu Nyamuk dengan sekali tepuk, Genos langsung termotivasi untuk menjadi lebih kuat seperti Saitama, dan untuk itu dia memohon agar Saitama menerima Genos menjadi muridnya. Enough, you idiot! Shorten this stupid story to 20. Di sisi lain, kita akan melihat seorang ilmuwan sedang memperhatikan rekaman video saat Saitama mengalahkan si Ratu Nyamuk. Ilmuwan ini bernama Dr. Genus, dan ternyata si Ratu Nyamuk adalah salah satu makhluk evolusi ciptaan profesor ini yang sengaja dikirim untuk melihat perkembangan kemampuannya. Dalam rekaman tersebut, Genus melihat bahwa kekuatan seperti Saitama belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Untuk itu dia mengirimkan makhluk evolusi ciptaannya yang lain untuk membawa sampel darah atau tubuh Saitama dengan tujuan untuk diteliti dan dikembangkan. Di sisi lain, Genos pun diizinkan untuk menjadi muridnya. Genos terlihat sangat semangat mendengar hal tersebut. 25 years old now. Tiba-tiba Genos mendeteksi bahwa ada beberapa monster yang datang. Dengan wajah yang datar Saitama hanya melihatnya dengan tatapan aneh. Benar saja, tiba-tiba ada monster yang menerobos dari atap kontrakan Saitama dan dengan sekejap Saitama langsung meninjunya dengan mudah dan hancur begitu saja. Terlihat masih ada beberapa makhluk yang berada di bawah yang langsung dibungkam oleh Saitama, dan kemudian ada makhluk lain yang menarik Saitama hingga masuk ke dalam tanah dan menyisakan kepalanya saja. Bukannya berusaha meloloskan diri, Saitama malah terlihat nyaman dan bersantai dalam posisi tersebut. Genos sendiri mendeteksi bahwa ada energi besar yang mendekat dan itu adalah robot gorila. Di sisi lain, Saitama sendiri didatangi oleh makhluk lain yang menyerupai singa dan bukannya takut.
Saitama malah menguap dan merasa ngantuk dengan hangatnya tanah yang mengelilingi tubuhnya. Hal tersebut membuat si monster emosi dan mengancam Saitama dengan tujuan untuk mengintimidasi. It would appear that I need to teach you. Tetapi, hak tersebut tak membuat Saitama takut, tapi justru Saitama dengan santainya keluar dari tanah lalu membersihkan sisa-sisa tanah yang tersisa di tubuhnya. Terlihat si monster singa tambah emosi dan kemudian melayangkan serangan cakar mautnya untuk menebas tubuh Saitama, namun hebatnya Saitama dengan cepat dapat menghindar dari serangan tersebut. Tak tinggal diam, Saitama langsung melayangkan serangannya yang bernama rentetan pukulan biasa. Found you. Di sisi lain, Genos pun berhasil mengalahkan si robot gorila hingga dia ketakutan dan meminta maaf. Genos pun meminta si robot gorila untuk memberitahu siapa yang mengirimnya dan apa maksudnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan masa lalu Profesor Genos, di mana sejak dulu dia memiliki kejeniusan yang luar biasa. Dirinya memiliki teori untuk membuat percobaan evolusi manusia. Hal tersebut pun ditentang oleh semua rekan-rekan ilmuannya, namun hal itu tidak membuat Profesor Genos putus asa. Bertahun-tahun dia melakukan penelitian hingga akhirnya tujuannya berhasil. Dimulai dengan membuat dirinya menjadi muda kembali, dan dilanjutkan dengan membuat cloning dirinya hingga bisa membuat pasukan dari diri sendiri layaknya Kage Bunshin. Terakhir kali Genos melakukan percobaan evolusi pada sebuah hewan, dan dilanjutkan dengan subjek manusia, hingga mampu membuat sosok manusia yang memiliki wujud dan kemampuan layaknya seperti monster. Di sisi lain terlihat Genos dan Saitama menginterogasi si robot gorila yang sudah kalah hingga didapatkanlah lokasi di mana markas Profesor Genos berada. Sure. Sorry about that. Untuk itu Saitama mengajak Genos untuk pergi ke markas tersebut, namun yang membuat Genos kaget adalah Saitama mengajaknya pergi ke sana saat ini juga, tanpa rencana dan tanpa persiapan apapun. Ternyata alasan Saitama cukup mengejutkan, yaitu karena nanti sore ada sebuah diskon besar-besaran di sebuah supermarket. Dan seperti yang kita tahu, bahwa hal itu sangat penting baginya mengingat Saitama adalah seorang pengangguran yang harus menghemat uang belanja dengan cara apapun, termasuk memanfaatkan event diskon seperti ini. Sampai di sana Genos langsung menghancurkan markas bagian atas Profesor, sehingga membuat bangunannya rata dengan permukaan tanah. Saitama yang melihatnya cukup terkejut karena ternyata Genos keren juga. Tak menunggu waktu lama, mereka langsung masuk ke ruang bawah tanah yang mana disitulah Profesor Genos dan makhluk ciptaannya berada. Di sisi lain, kita bisa melihat kloningan Profesor Genos satu persatu dibunuh oleh makhluk ciptaannya sendiri. Makhluk itu adalah monster kumbang bertanduk dan dia adalah satu-satunya monster paling kuat yang pernah diciptakan oleh Profesor. Karena sulit diatur, Profesor Genos harus mencoba berulang kali men-trigger pemikiran si monster tanduk untuk membantunya melawan Saitama dengan cara memanas-manasi monster bahwa Saitamalah yang terkuat. You're in the entire House of Evolution. Hal tersebut membuat si monster menjadi semangat untuk mengalahkannya. Saat bertemu si monster tanduk, seketika membuat Genos nyungsep masuk ke dalam tembok dan kemudian mengajak Saitama ke ruang uji coba untuk bertarung di sana. Sesampainya di sana, mereka pun sudah siap bertarung. Tiba-tiba, Genos menyerang dari arah samping dan ternyata Genos masih penasaran dengan si monster. Dengan melayangkan beberapa serangan mematikan, tetapi lagi-lagi Genos justru harus kalah berulang kali bahkan rambutnya sampai keriting karena terbakar oleh serangannya sendiri. Melihat hal itu, Saitama merasa sangat semangat melawan si monster dan menganggap bahwa mungkin inilah saatnya dia menemukan lawan yang sebanding dengannya. Si monster pun mengawali pertarungan dengan memamerkan kecepatannya kepada Saitama. Genos pun sampai dibuat terkejut dibuatnya tapi saat sudah berada di belakang Saitama monster itu langsung menghindar dan menjauh dengan sangat ketakutan. Terlihat tubuhnya berkeringat hingga gemetaran dibuatnya, dan ternyata insting binatangnya menangkap sinyal berbahaya saat dekat dengan Saitama dan merasakan kekuatan besar yang dimiliki oleh Saitama. Dengan ketakutan si monster pun berteriak dan bertanya bagaimana kau mendapat kekuatan sebesar itu. Semua orang yang ada di sana pun terkejut, pada akhirnya Saitama pun memutuskan untuk buka suara tentang bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Saitama pun mengatakan kekuatan ini didapatkannya dengan cara latihan yaitu 100 kali push up, 100 kali sit up,
100 kali squat dan lari 10 km setiap hari selama 3 tahun. 100 push-ups. Saitama mengatakan bahwa kekuatan manusia sendirilah yang membuat manusia itu bisa berubah seketika, dan hal itu membuat semua orang terkejut. Genos yang menganggap Saitama tidak serius, lalu meneriakan Saitama untuk tidak mengatakan omong kosong tersebut dan tidak bercanda dalam situasi seperti ini. Saitama yang memang mengatakan apa adanya pun terlihat bingung, karena memang itulah kenyataannya. True secret. Please reveal it. Mendengar omong kosong tersebut, si monster pun menganggap bahwa Saitama mungkin tidak sekuat itu, lalu memutuskan untuk menyerangnya. Si monster pun mengubah bentuknya ke dalam mode menyerang, kemudian mengatakan bahwa dia mampu melakukan pertarungan selama berhari-hari tanpa henti hingga Saitama hancur lebur. Saitama pun langsung diberondong dengan berbagai serangan mematikan dari si monster. Saat sedang diserang, Saitama pun berpikir bahwa jika dia melayani pertarungan tersebut selama berhari-hari, maka dia akan melewatkan diskon belanja besar-besaran yang sudah ditunggu-tunggu. Untuk itu dengan terlihat kepanikan Saitama pun mengakhiri pertarungan tersebut dengan satu pukulan yang langsung menghancurkan si monster tersebut. Bargain day at the super. Setelah hal itu terlihat Saitama pun malah stres, karena mungkin diskon yang sudah ditunggu-tunggunya mungkin sudah terlewat. Profesor Genos yang melihatnya pun ternyata sangat terkejut sekaligus kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Saitama. Kemudian Genos menjelaskan bahwa Saitama panik dikarenakan takut diskonnya terlewatkan. Profesor Genos pun terlihat melongo mendengarnya, kemudian Genos menghampiri Saitama dan memberitahu bahwa diskonnya diadakan jam 10 dan belum terlambat untuk itu. Lalu mereka pun buru-buru pergi dari sana untuk langsung pergi ke supermarket tersebut. Profesor Genos yang melihatnya pun sangat amat shock dengan semua hal ini dan sepertinya ia memutuskan untuk berhenti menjadi ilmuwan dan lebih memilih untuk membuka sebuah konter pulsa. Setelah itu terlihat beberapa orang berpakaian rapi sedang memeriksa markas Profesor Genos yang sudah hancur lebur. Pada adegan ini kita diperlihatkan sekumpulan penjahat berkepala botak berseragam serba hitam, dengan seorang pemimpin berbadan tinggi bernama Hammerhead, dan mereka menyebut dirinya dengan nama geng surga. Di sana Hammerhead sedang berorasi tentang ketidakadilan di mana kemerdekaan yang ada di sana hanyalah sebuah kebohongan belaka. Dengan mengutarakan si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Mereka menolak untuk bekerja dan memutuskan untuk tidak bekerja, yang pada faktanya mereka hanyalah sekelompok orang yang malas bekerja dan menginginkan uang tanpa kerja keras. Namun, ternyata orasi dari Hammerhead tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Hal itu membuat Hammerhead ingin menunjukkan kepada masyarakat tentang keseriusan geng surga. Akhirnya Hammerhead berencana menghancurkan gedung milik orang terkaya di kota itu. Setelah sampai di gedung tertinggi, Hammerhead pun mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia yakin gedung pencakar langit itu merupakan hasil korupsi. Lantas dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan gedung tersebut. Namun setelah gedung itu hancur ternyata mereka salah sasaran. Wait, that was the wrong building. Di sisi lain, Saitama yang baru terbangun dari tidurnya, kemudian ia menyalakan televisi dan menonton berita. Di situ dia melihat bahwa di kota F sedang ada segerombolan teroris bernama geng surga yang sedang merusuh. Saitama merasa bahwa dia tidak perlu sampai turun tangan dalam hal itu. Namun, setelah mengetahui bahwa seluruh anggota geng surga tersebut berkepala botak, dia merasa harus turun tangan, karena itu bisa merusak citranya sebagai seorang pahlawan pengangguran. Di sisi lain saat geng surga masih berbuat onar, tiba-tiba datanglah seorang pahlawan kelas bawah bernama Mumen Rider yang menggunakan sepeda sebagai kendaraan pahlawannya. Shin berpindah ke tempat Zeniro di mana ia yang merasa terancam, meminta seorang ninja modern bernama Sonic untuk membantai geng surga tersebut. Singkat cerita ketika geng surga sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Zeniro, ternyata Sonic sudah menunggu mereka. Dan di sini Sonic membantai satu persatu anggota geng surga tersebut dengan memotong kepala mereka dan menyisakan Hammerhead sendirian. Terlihat Hammerhead pun memberi perlawanan kepada Sonic dengan menghujani Noah dengan batu. Di sisi lain, lucunya Saitama malah dianggap sebagai teroris oleh masyarakat ketika dia sedang mencari geng surga. Pertarungan pun berlanjut antara Hammerhead dan Sonic. Namun karena Sonic terlalu pintar dan cepat membuat Hammerhead kewalahan hingga akhirnya tumbang oleh kunai yang dilemparkan Sonic. Ketika sedang melaporkan tugasnya kepada Zeniro, Hammerhead tiba-tiba menghilang.
Di sisi lain, Genos terlihat sedang dalam masa perbaikan oleh Profesor Kuseno dan ia pun bercerita tentang kekuatan Saitama yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya. Untuk itu Profesor Kuseno mempersiapkan sebuah parsial baru untuk Genos yang mungkin kekuatannya bisa melebihi Saitama. Di sisi lain, Hammerhead yang telah kabur dari Sonic, secara kebetulan bertemu dengan Saitama dan menganggap bahwa Saitama adalah orang botak yang lemah. Ia pun menyerangnya dengan jurus putaran tangan. Seketika Saitama teringat jurus yang sama saat dirinya masih kecil. Lalu dia pun menirukannya, seketika baju tempur Hammerhead hancur sehingga dirinya bugil. Saat hendak pulang, tak diduga Saitama dicegat oleh Sonic. Ia pun mengira bahwa Saitama adalah salah satu dari geng surga. Meski sudah dijelaskan, Sonic tetap tidak mempercayai Saitama. Bahkan Sonic tak mengenal Saitama yang menjadi seorang pahlawan karena hobi. Sontak hal tersebut membuat Saitama syok karena ternyata tindakan heroik dirinya selama ini tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tak menunggu waktu lama Sonic pun langsung menyerang Saitama. Ia yang tidak mengetahui siapa Saitama langsung menggunakan jurus pedang biasa untuk menyerangnya. Namun dengan ekspresi datar Saitama mematahkan pedang tersebut hanya dengan menggunakan kedua jarinya. Sonic pun semakin merasa tertantang, ia kembali menyerang dengan sedikit memamerkan kecepatannya yang melebihi kecepatan suara. Namun, saat akan menyerang terjadi sesuatu hal yang tak terduga, di mana bolo-bolo milik Sonic terkena kepalan tangan Saitama. Saitama yang memang tidak sengaja melakukannya, meminta maaf atas hal itu. Sembari menahan rasa sakit dan gengsi, Sonic pun mengatakan bahwa dirinya akan kembali menantang Saitama di lain waktu. Singkat cerita, Saitama sudah berada di kontrakannya bersama dengan Genos. Di situ Saitama curhat perihal sosok dirinya yang ternyata tidak dikenal oleh siapapun. Bahkan di berita Mumen Rider lah yang menjadi pahlawan pada kejadian geng surga kemarin. Dan ternyata alasan Saitama tidak dikenal adalah karena dirinya tidak terdaftar sebagai pahlawan di organisasi atau asosiasi pahlawan. Lalu timbullah sebuah ide di mana Genos dan Saitama memutuskan untuk mendaftar ke asosiasi pahlawan tersebut. Singkat cerita, Saitama dan Genos pergi mengikuti tes untuk menjadi pahlawan. Di sisi lain, para petinggi asosiasi pahlawan sedang mengetes calon peserta tes kepahlawanan dan ternyata dari 6 tempat ujian, sudah ada 11.684 orang yang mendaftar termasuk Genos dan Saitama. Meski mengalami penurunan kualitas dari calon pahlawan, asosiasi pahlawan diberi sedikit harapan baru karena Genos diketahui memiliki statistik dan performa yang cukup kuat. Terlihat Saitama hanya menggunakan sempak sedang berdiri di tengah-tengah peserta lain yang memiliki postur tubuh besar dan nampak kuat. Beberapa peserta yang melihat tampilan Saitama pun meragukan si botak itu tidak akan mampu melewati tes. Tapi saat mereka melihat Saitama mampu melewati berbagai tes dengan mudah, mereka pun langsung drop dan memilih untuk mundur. Setelah tes selesai, kini giliran mereka mengetahui hasilnya. Ternyata Genos mendapatkan nilai yang sempurna dan berhasil menjadi pahlawan kelas S. Saitama sendiri terlihat deg-degan melihat hasilnya dan saat dia membuka kertas dengan cara dipirit dia melihat lekukan seperti huruf S dan setelah dianalisa oleh Genos bisa dipastikan itu adalah huruf S, yang berarti Saitama juga mendapatkan nilai yang sempurna. Namun, faktanya itu adalah huruf C yang berarti Saitama berada jauh di bawah kelas Genos. Hal tersebut tidak menjadi masalah untuk Saitama tapi gengsinya itu yang menjadi permasalahan. Sebelum mereka pulang, mereka harus mengikuti seminar kepahlawanan dan yang menjadi pematerinya adalah Snake, seorang pahlawan kelas menengah yang memiliki ciri khas ular. Dalam acara itu Snake pun dibuat kesal oleh mereka berdua, terutama Saitama yang terlihat leha-leha mengikuti seminar tersebut. Keep your certified hero status in mind. From here... Sepulangnya dari sana, Saitama dicegat oleh Snake yang kesal dan penasaran terhadap Saitama. Ia bermaksud untuk memberi pelajaran kepada juniornya yang ngeselin. Namun Snake justru dibuat kocar-kacir oleh Saitama. Keesokan harinya Genos dan Saitama melakukan latihan tanding dan sesuai janjinya, Genos meminta Saitama untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya agar Genos bisa menguji seberapa kuat dirinya. Sebelum pertarungan dimulai Genos memberitahu Saitama bahwa setelah mereka menjadi pahlawan mereka akan mendapatkan julukan.
Genos akan menjadi pahlawan cyborg pirang sedangkan Saitama akan menjadi si botak berjubah, dan itu sedikit menggelikan untuk Saitama sendiri. Setelah sedikit basa-basi Genos pun mulai memanaskan mesin baru di tubuhnya. Lalu terjadilah pertarungan dahsyat yang sebenarnya untuk Saitama pribadi, bahkan tidak sampai membuat dia mengeluarkan 1% kekuatannya. Karena Saitama terus menghindar, Genos pun akhirnya mengeluarkan senjata andalannya yang berupa kombinasi laser yang cukup keren dan lagi-lagi Saitama bisa menghindarinya. Karena Saitama terus menghindar, Genos mengatakan agar Saitama tidak main-main dan mulai serius dengan pertarungannya. Kemudian Saitama yang hampir serius membuat Genos merinding, bahkan Genos belum melakukan kuda-kuda Saitama sudah berada tepat di depannya. Lalu dengan cepat tiba-tiba Saitama berada di belakangnya dengan kepalan tangan yang sudah siap menghancurkan tubuh Genos. Di situ Genos pun menyadari satu hal, bahwa sangat mustahil untuk menyaingi Saitama. Setelah pertarungan selesai, Saitama mengajak Genos untuk lomba makan udon. Ketika sedang makan, pahlawan kelas A yang bernama Amai Mask datang menemui Genos kemudian mengajaknya untuk berbicara di luar. Setelah pembicaraan serius tersebut selesai, Amai Mas pergi dan mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya tak diduga Genos datang pagi sekali ke rumah Saitama dengan membawa barang-barang miliknya lalu memberikan uang sewa tempat tinggal dengan tujuan untuk tinggal bersama Saitama. 5 hari berlalu sejak Saitama menjadi pahlawan profesional dan Genos pun kini tinggal bersama Saitama di kontrakan kecilnya. Di sana Genos selalu menuliskan apa yang sedang dilakukan Saitama dengan harapan mendapatkan titik temu rahasia kekuatan dari Saitama. Hal itu membuat Saitama kebingungan karena itu akan membuat Genos lebih salah sangka lagi pada Saitama tentang asal-usul kekuatannya. Di sisi lain Genos juga bercerita kepada Saitama bahwa pahlawan kelas C ke bawah akan dilepaskan status kepahlawannya jika dalam waktu seminggu tidak melakukan tugas kepahlawanannya. Sebenarnya Saitama selalu menonton televisi supaya tidak ketinggalan informasi tentang pekerjaan pahlawan kelas C yang ringan seperti pencurian. Namun, di TV hanya ada masalah besar yang mengurusi masalah-masalah besar. Akhirnya Saitama pun bergegas pergi dan Genos hendak mengikuti Saitama. Ia pun menolak karena kerja keras dari kelas C tidak akan dianggap jika ada kelas S di sampingnya. Sebelum pergi Saitama memberikan sebuah motivasi kepada Genos meski itu hanyalah sebuah kalimat dari dalam buku komik yang dibacanya. Tapi untungnya Genos yang polos pun mempercayai perkataan Saitama dan ia juga menyuruh Genos untuk masuk 10 besar di kelas S. Itulah tugas pertama yang diberikan Saitama kepada Genos dan Saitama pun pergi. Setelah mengelilingi kota berkali-kali ternyata keadaan aman-aman saja sehingga membuat Saitama kecewa padahal status kepahlawanan Saitama ditentukan besok. Karena besok adalah tepat 1 minggu dia tidak melakukan aksi kepahlawanannya. Keesokan harinya, Saitama semakin depresi karena seperti kemarin hari ini kota aman-aman saja yang membuat Saitama tidak bisa beraksi dan tidak bisa menjadi pahlawan profesional. Di saat kegelisahan menyelimuti Saitama, tak diduga ada kunai yang dilayangkan ke arahnya. Namun, karena Saitama yang sigap dengan mudah dapat menangkap kunai tersebut. Ternyata dalang dibalik kunai itu adalah Sonic yang kemarin sudah ditonjok oleh Saitama. Ternyata, Sonic datang untuk membalas dendam. Namun karena Saitama sangat sedang sibuk untuk mencari penjahat, dia tidak menghiraukannya. Today is the day we settle out. Hal itu semakin membuat Sonic menyerang Saitama dengan pedangnya untuk tujuan untuk memotong kepalanya. Namun, faktanya pedang Soniclah yang hancur terpotong hanya dengan gigitan Saitama. Saitama pun marah kepada Sonic dan jika mengganggunya lagi dia akan dipukul oleh Saitama. Sontak hal itu membuat Sonic ketakutan. Kemudian datanglah Tank Top Tiger yang merupakan pahlawan kelas C. Dia datang ke sana karena ada seorang wanita yang meminta tolong. Ia pun justru menganggap bahwa Saitama adalah penjahat. Meski Saitama sudah menjelaskan bahwa dia juga pahlawan, namun Tank Top Tiger tidak mendengarkannya. Karena Sonic merasa terganggu dengannya, ia pun melempar Tank Top Tiger dengan shuriken dan membuat Tank Top Tiger tidak sadarkan diri. Saitama pun dibuat marah karena merasa diganggu oleh Sonic juga. Sonic yang tak menghiraukan kemarahan Saitama kemudian melempari kota itu dengan bom shuriken sehingga menghancurkan kota tersebut. Saitama pun menyadari bahwa yang dilakukan Sonic adalah tindakan kriminal. Alhasil Saitama pun langsung melumpuhkan Sonic dalam sekali serangan. I'm right here.
Setelah Sonic dikalahkan, Saitama kemudian mengirim Sonic ke penjara dan melaporkannya ke Asosiasi Pahlawan. Di sisi lain, Asosiasi Pahlawan sedang gelisah karena masalah yang terjadi di kota Z atau yang sering disebut dengan kota hantu. Akhirnya mereka mengirimkan dua pengintai ke kota hantu, yaitu Kumis Pegas dan Bola Emas. Yang keduanya adalah pahlawan kelas A. Scene berpindah ke kota Z, terlihat si Kumis Pegas dan Bola Emas yang sedang menyusuri setiap sudut kota Z. Dan seperti julukannya, kota Z adalah kota hantu di mana sudah jarang sekali orang yang hidup di sana. Namun, ketika sedang melakukan observasi, tiba-tiba ada sebuah penampakan. Humans still living in these conditions. Akhirnya mereka pun mengejar penampakan itu. Setelah pengejaran yang lumayan panjang, akhirnya kedua pahlawan menemukan seorang monster rumput laut dan pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Si Bola Emas mulai menyerang monster laut dengan bola emasnya, namun dengan mudah dapat ditangkis oleh monster rumput laut. Serangan balasan pun dilancarkan oleh si monster dan dengan mudah dapat mengalahkan si Bola Emas. Setelah si Bola Emas tumbang, monster laut pun langsung menyerang si Kumis Pegas. Dan dengan sigap pahlawan Kumis Pegas mengeluarkan senjatanya dan dia berhasil menangkis seluruh serangan dari monster laut tersebut. Karena semakin tersudut, akhirnya Kumis Pegas mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun karena kelincahan dari monster itu, serangannya justru mengenai tentakel dari monster laut itu. Karena tahu akan kalah, akhirnya Kumis Pegas mengirimkan pesan bantuan kepada Asosiasi Pahlawan yang menandakan bahwa dia tidak sanggup melawannya. Dan akhirnya si Kumis dan Pegas pun tumbang. Kekecewaan mulai menyelimuti si monster rumput laut karena kemenangannya yang tergolong mudah. Tidak tinggal diam, pihak asosiasi pun mengirimkan pesan kepada seluruh pahlawan terutama yang berada di titik lokasi untuk membantu kedua pahlawan tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah si botak yang baru pulang dari belanjanya. Karena ingin melampiaskan kekesalannya, monster rumput laut pun akhirnya mulai menyerang Saitama dengan tentakelnya. Shin tiba-tiba berpindah ke rumah kontrakan Saitama dan terlihat ia sedang memasak rumput laut saat itu. Genos datang dan menanyakan kenapa di depan rumahnya banyak sekali rumput laut yang berserakan. Saitama pun menjawab bahwa harganya sedang murah. Kemudian Genos juga mengatakan bahwa rumput laut juga bagus untuk pertumbuhan rambut. To catch it for a really good price. Saat diselidiki, Asosiasi Pahlawan dibuat bingung karena tidak terjadi apa-apa di kota Z, padahal sebelumnya ada monster yang mengalahkan beberapa jiwa. Namun ketika para pahlawan pergi ke TKP, mereka melongo karena melihat kehancuran yang sangat parah dan mereka beranggapan bahwa ada pertarungan beberapa monster yang sedang memperebutkan kekuasaan. I heard someone say the toughest ones are secretly plotting something. Kembali ke rumah Saitama, Genos mengatakan kepada Saitama bahwa dia naik pangkat dari 388 menjadi 342. Itu dikarenakan Saitama yang telah mengalahkan Sonic sang kecepatan suara. Good God, how are you not embarrassed to read those out? Shin berpindah keluar angkasa di mana terlihat ada sebuah meteor yang akan menghantam bumi. Hal itu membuat Asosiasi Pahlawan panik dan membuat semua pahlawan kelas S dikumpulkan termasuk Genos. Genos pun berpamitan kepada Saitama dan pergi menuju markas Asosiasi Pahlawan tersebut. Ketika sampai, Genos langsung disambut oleh Silver Fang. Ia pun menjelaskan bahwa mereka dikumpulkan untuk menghancurkan meteor yang akan menghantam bumi 35 menit lagi. Namun, di sini Silver Fang menyarankan untuk mengungsi bersama semua kerabatnya karena pahlawan kelas S sekalipun tidak akan bisa menghentikannya. Setelah mendengar hal itu, Genos pergi untuk mengevakuasi seluruh penduduk kota Z. Namun ketika melihat meteor yang semakin mendekat, akhirnya memaksa Genos untuk mencoba parsial barunya dan dia pun berencana untuk menghancurkan meteor itu sendirian. Tak diduga pahlawan kelas S bernama Metal Knight datang untuk mencoba kemampuan miliknya dan meteor adalah target yang sempurna baginya. Launch missile! Meskipun dengan kekuatan penuh, namun tidak bisa membuat meteor tersebut hancur. Genos pun turun tangan dan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang meteor itu dengan kekuatan penuh hingga Genos kehabisan daya, tetapi tidak ada yang berubah sedikit pun. Di saat semua sudah pasrah, Saitama pun datang. Dia menyuruh Silver Fang untuk melindungi Genos. Tak menunggu waktu lama, Saitama langsung melompat ke angkasa dan memukul meteor tersebut hingga hancur berkeping-keping. Silver Fang pun terlihat melongo melihat hal itu. Tapi di sisi lain, pecahan dari meteor menyebar dan menghancurkan hampir setengah dari kota Z. 3 hari kemudian,
Semua sudah berjalan seperti biasanya dan berita tentang meteor pun menyebar. Karena aksi heroiknya Saitama naik dari kelas C urutan ke-342 menjadi urutan 5 dan itu disebabkan karena Saitama berhasil mengatasi bencana level naga tersebut. Diketahui bahwa level bencana itu terbagi menjadi 4 bagian dan pertama bencana level serigala yang hanya bisa merusuh di kalangan masyarakat. Level harimau adalah bencana yang bisa menghancurkan pemukiman. Level iblis bisa membuat kehancuran pada satu kota dan yang terakhir level naga bisa menghancurkan seluruh kota. If heroes run away, who's left to help? Akhirnya Saitama pergi keluar untuk berkeliling, namun baru saja dia keluar Tank Top Tiger langsung datang dan berniat mengajaknya bertarung. Tapi Tank Top Tiger tidak sendiri, dia ditemani oleh saudaranya yang bernama Tank Top Black Hole, yang memiliki tingkat lebih tinggi dari Tank Top Tiger. Ketika Tank Top hendak menyerang Saitama, saudaranya menghentikan dan langsung berorasi di hadapan masyarakat yang kebetulan sedang berada di sana. Hal itu membuat Saitama terpojok dan masyarakat pun mulai mengikuti Black Hole untuk menyerang mental Saitama. Unbelievable! How can you even show your face around? Tak sampai situ, Tank Top bersaudara pun juga mulai melancarkan serangan fisiknya kepada Saitama. Namun mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Dan di sini Saitama mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pengakuan dari masyarakat atau orang-orang karena Saitama ingin menjadi pahlawan karena benar-benar merupakan hobi. Dan jika mereka ingin menyalahkan kehancuran kota maka yang harus disalahkan adalah meteor bukan malah menyalahkan dirinya. What did you say? Di sela-sela itu akhirnya Genos pun datang lalu mengajak Saitama pulang. Di tengah perjalanan itu dia mengatakan kekagumannya kepada Saitama. No, I have never met anyone as amazing as you. Cerita diawali dengan kemunculan monster gurita yang menyerang kota Z. Untungnya di sana ada Saitama yang dengan mudah mengalahkannya. Ketika Mumen Rider datang, ia sangat kaget saat melihat tubuh monster yang telah hancur. Dari situ muncul berita burung tentang sosok kuat dan botak berjubah. Untuk itu Mumen Rider pun mulai mencari tahu siapa sosok itu sebenarnya. Selanjutnya diperlihatkan beberapa monster laut yang muncul ke permukaan untuk menebar teror kepada umat manusia. Dari sini dimulailah invasi monster laut. Terlihat seorang pahlawan yang kebetulan ada di sana memperkenalkan dirinya. Ia bernama Stinger, pahlawan kelas A dengan senjata rebung. Listen up, fish! Di sisi lain, terlihat Saitama dan Genos di kontrakannya. Tak lama kemudian mereka berdua mendengar sebuah berita bahwa ada sebuah kejadian di mana hal itu merupakan bencana level macan. Sementara itu Stinger terlihat sudah babak belur karena pertarungan yang tidak diperlihatkan tadi. Namun dengan kekuatan yang tersisa Stinger pun memutuskan untuk bertaruh dan menghabisi monster laut yang tersisa hingga akhirnya muncullah sang Raja Laut yang langsung menghabisi Stinger. Berpindah pada Saitama dan Genos yang memutuskan untuk pergi ke lokasi kejadian, dengan tujuan agar peringkat mereka naik. Genos yang ingin cepat sampai ke lokasi pun memutuskan untuk pergi duluan meninggalkan Saitama. Sementara itu, terlihat Mumen Rider dengan sepeda ontelnya pun juga memutuskan ikut ambil bagian dari kejadian tersebut. Sehingga dia berpapasan dengan para pahlawan lain yang justru tidak ingin ikut campur, karena merasa bencana level macan ini tak sanggup mereka tangani. Di sisi lain, terlihat seorang pahlawan bernama Bolt sedang mengintai sang Raja Laut terdalam dari atas gedung. Merasa dirinya bisa mengalahkan si Raja Laut, justru dia dikagetkan dengan kemunculan sang Raja Laut yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Meskipun agak sedikit ragu, ia pun memutuskan untuk langsung menyerangnya. Namun, pada kenyataannya dia justru terlempar ke gedung sebelah. Ia pun berusaha melawan yang dengan maksimal tetapi hal itu tetap tak berhasil. Saat Bolt terjatuh, tiba-tiba datanglah seorang pahlawan yang menyelamatkannya, yang ternyata ia pahlawan bertubuh kekarnan anggun bernama Prisoner. Terlihat di situ ada Sonic bersamanya, dan faktanya mereka berdua adalah tahanan yang kabur dari penjara. Terlihat puri-puri Prisoner akan mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan hal itu membuat sweater yang dipakainya robek. Melihat puri Prisoner terlalu banyak gaya, sang Raja Laut pun langsung menyerang Prisoner dan tak diduga Prisoner langsung menyerang balik hingga si monster terlempar beberapa meter ke belakang. Melihat Raja Laut masih berdiri, Prisoner pun akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama Angle Style.
di mana jurus tersebut dapat memperkuat seluruh tubuh sehingga massa ototnya bertambah yang membuat pakaian robek dan menghasilkan suatu pemandangan mengerikan. Terlihat prisoner terbang ke atas bak Angel, dan dirinya langsung melayangkan pukulan beruntun hingga membuat damage yang lumayan. Di sisi lain, Genos pun mendeteksi adanya energi yang cukup besar dari pertarungan tersebut hingga akhirnya Genos memutuskan untuk pergi ke lokasi pertarungan tanpa Saitama. Sementara itu prisoner pun sudah selesai dengan pukulan beruntunnya, namun lagi-lagi serangan tersebut ternyata tidak menyakiti Raja Laut sedikit pun. Untuk itu sang Raja Laut pun akan mencontohkan bagaimana pukulan beruntun yang sebenarnya. Di mana prisoner akhirnya tak berdaya dan kalah telak dari sang Raja Laut. Setelah kekalahan prisoner, terlihat Sonic yang merasa bahwa dirinya adalah manusia tercepat di bumi akhirnya memutuskan untuk melawannya. Hingga saat pertarungan dimulai Sonic dengan mudah menghindar dan mampu membaca gerakan sang Raja Laut. Sesuai dugaan dirinya memanglah makhluk paling cepat di bumi. Namun kesombongan Sonic itu tak bertahan lama, ketika sang Raja Laut merubah bentuk dan meningkatkan kekuatannya. Setelah melihat tidak adanya peluang menang, Sonic pun memutuskan kabur. Will be your demise. Di tengah perjalanan tersebut tak sengaja dia bertemu dengan Genos. Melihat penampakan tersebut, Genos pun memandangnya dengan pandangan yang jijik. You're fine at playing make-believe, but when you're up... Raja Laut Dalam pun akhirnya sampai di suatu tempat di mana lokasi tersebut merupakan tempat evakuasi warga. Dan bagi sang Raja Laut hal itu merupakan santapan yang lezat. Melihat warga ketakutan, beberapa pahlawan kelas rendah pun maju untuk sekedar mengulur waktu sampai pahlawan kelas S tiba. Sementara itu, Saitama yang kebingungan mencari Genos tak sengaja bertemu dengan Mumen Rider, hingga akhirnya Saitama ikut menumpang di sepedanya. Saat perjalanan Saitama melihat sekelebat orang yang lewat di mana itu adalah Sonic yang sedang berlari, dan Saitama pun memutuskan untuk turun di sana. Sementara itu Mumen Rider yang terburu-buru pun langsung pergi ke lokasi secepat yang dia bisa, hingga tak sadar dia menjatuhkan ponselnya. Saitama yang melihatnya langsung mengambil ponsel tersebut, sampai ada suatu panggilan telepon dari Asosiasi Pahlawan, di mana mereka memberitahukan bahwa semua pahlawan yang sudah ada telah kalah dari monster laut tersebut. Akhirnya Saitama menganggap bahwa masalah ini sudah serius. Scene berpindah pada warga yang nampak sedang putus asa. Akhirnya Genos pun muncul dan langsung menyerang si Raja Laut hingga menyebabkan gedungnya berlubang. Melihat hal itu para warga pun langsung bersorak, tetapi tiba-tiba sang Raja Laut bangkit kembali dan langsung menghantamnya hingga lengan kanannya putus. Genos yang tak menyerah pun bangun dan kembali menyerang secara beruntun menggunakan segala kemampuannya. Tetapi nampaknya si Raja Laut memang terlalu kuat untuk dirinya. Sesaat ada anak kecil yang menyemangati Genos, sang Raja Laut pun melemparkan racun ke arah si anak. Hal itu pun membuat Genos mengorbankan dirinya hingga menyisakan rangka dalam tubuh robotnya. Saat Genos akan dihabisi, datanglah Mumen Rider yang melemparkan sepedanya. Ia yang tidak memiliki kekuatan atau peralatan canggih pun sudah jelas bisa dengan mudah dikalahkan. Tetapi walaupun berkali-kali dibanting dan dilempar, si Mumen ternyata memiliki semangat dan hati yang kuat untuk menegakkan keadilan. Akhirnya tibalah Saitama, terlihat ia menggendong si Mumen Rider. Setelah Saitama menurunkan Mumen Rider, sang Raja Laut pun langsung memukul kepala pelontos Saitama. Namun hal itu sama sekali tak dirasakan Saitama sedikit pun. Lagi-lagi Saitama mengalahkan musuh dengan hanya satu pukulan. Dengan kalahnya sang Raja Laut, membuat para warga berteriak kegirangan sampai ada seorang provokator yang mengatakan bahwa pahlawan lain tidak ada apa-apanya dibandingkan Saitama. Sehingga pengorbanan mereka tidak berguna sama sekali. Mendengar hal itu, Saitama pun langsung berbicara dengan lantang, bahwa dirinya beruntung datang terlambat. Karena berkat para pahlawan yang sudah tumbang, dirinya bisa mengalahkan si monster dengan mudah, sehingga dirinya bisa dianggap berjasa oleh orang-orang. Namun pada faktanya Saitama sengaja mengatakan itu agar para pahlawan yang sudah tumbang tidak kalah sia-sia dengan perjuangan mereka. Dan hal itu menunjukkan bahwa Saitama adalah pahlawan sejati yang sesungguhnya. Alhasil Genos yang menyaksikan hal tersebut pun semakin mengagumi sosok Saitama sebagai gurunya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Saitama dipanggil oleh Asosiasi Pahlawan untuk ditawari kenaikan peringkat dari kelas C ke kelas B, agar terlihat lebih keren di mata Genos yang memiliki peringkat lebih unggul dibanding dirinya. Saitama pun menerimanya.
Di sisi lain, para pahlawan pun melihat Saitama berpotensi untuk menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam dunia kepahlawanan. Namun, karena desas-desus bahwa dirinya curang dalam tes kekuatan tempo hari, para dewan pun memutuskan untuk mengamatinya sementara waktu. Di perjalanan pulang dari asosiasi pahlawan, Saitama mampir ke sebuah angkringan untuk makan dan secara kebetulan di situ ada Mumen Rider yang tengah makan. Mumen yang merasa berhutang budi atas peristiwa tersebut pun akhirnya mentraktir Saitama makan. Hey, give us your best Mozoku. Kemudian scene berpindah diperlihatkan sebuah kuil di mana ada seorang embah yang meramal bahwa akan ada bencana yang besar di planet bumi di mana bencana tersebut akan menyebabkan dunia hancur. Diperlihatkan sebuah bongkahan es yang retak dan muncullah sesosok monster Godzilla yang menghancurkan tentara militer di sana. Tak lama kemudian datanglah sebuah pesawat yang menurunkan seseorang di sana, dan orang itu adalah pahlawan wanita bernama Tatsumaki. Ia merupakan pahlawan kelas S peringkat 2. Karena memiliki kemampuan esper, Tatsumaki bisa mengeluarkan kemampuan semacam telekinesis untuk menggerakkan benda dan memanipulasi objek di sekitarnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Tatsumaki pun mampu dengan mudah mengalahkan si Godzilla menggunakan meteor yang ada di luar angkasa. Dan bisa dipastikan Godzilla ini bukanlah bencana yang diramalkan oleh Simbah karena ternyata bencana sesungguhnya sedang dalam perjalanan menuju ke planet bumi. Sementara itu, Saitama dan Genos terlihat sedang berada di dojo milik Silver Fang, dan tujuan Saitama datang ke sana untuk mempelajari seni bela diri, agar saat bertarung Saitama merasakan sedikit keindahan dan gerakan yang estetik dalam bertarung. Tak lama kemudian, datanglah utusan dari asosiasi pahlawan untuk mengabarkan bahwa ada situasi darurat yang terjadi, di mana situasi ini bukan hanya akan menghancurkan sebagian kota, melainkan seluruh umat manusia di planet bumi. Well, nothing better to do. Setelah sampai di markas terlihat ada banyak sekali pahlawan senior. Tiba-tiba gedung markas asosiasi pun dibuat bergetar yang ternyata itu adalah ulah para monster dari langit. Namun yang menarik adalah mereka bukanlah makhluk yang diramalkan akan memusnahkan umat manusia. Tetapi mereka justru dibantai oleh makhluk lain yang berasal dari galaksi lain. Terlihat pesawat luar angkasa mereka pun menutupi sebagian besar kota dan bisa dipastikan inilah akhir dari peradaban umat manusia. Setelah turun ke permukaan makhluk ini pun terlihat akan menyerang seorang warga. Beruntung ada seorang pahlawan berbaju samurai bernama Atomic yang menolongnya, di mana Atomic Samurai ini langsung menebas si alien hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Dan yang menarik alien ini memiliki kekuatan rawa rontek sehingga bisa memulihkan tubuh seperti semula. Orang-orang di gedung asosiasi sendiri para terlihat panik karena mereka mendeteksi bahwa kerusakan yang akan diakibatkan oleh para alien ini mencapai 99,8%. Itu artinya dunia bisa saja akan hancur. Mendengar hal tersebut, Saitama langsung pergi dengan menerobos atap gedung yang kita tahu bahwa gedung tersebut adalah gedung paling kuat yang pernah dibuat. Setibanya di atas Saitama langsung loncat menuju ke pesawat tersebut, tetapi tiba-tiba muncul beberapa misil yang ditujukan untuk menghancurkan kota, dan dengan sedikit tendangan tanpa keringat Saitama pun langsung mementahkan beberapa misil hingga balik menyerang pesawat tersebut. Sementara itu si Atomic Samurai terlihat kewalahan meladeni makhluk abadi tersebut. Karena berkali-kali ditebas, ia akan tetap utuh lagi dan utuh lagi. Maka datanglah pahlawan lain yang menolong, namun lagi-lagi mereka kewalahan meladeni alien tersebut yang dimana sebenarnya alien ini hanyalah anak buah yang diutus. Tanpa permisi dan tata krama Saitama pun seenaknya berkeliling di dalam pesawat dengan membunuh awak kapal alien hingga sebagian pesawat hancur dibuatnya. Tujuan Saitama hanya satu yaitu untuk menemui bos mereka. Terlihat si bos alien sedang duduk di singgasananya dengan memiliki bentuk fisik yang bermata satu dan memakai zirah perang. Terlihat keadaan pesawat alien yang sudah porak-poranda sehingga membuat awak kapal alien tersebut sangat panik. Tak lama datanglah bos alien yang bernama Boros di mana Boros ini mengaku sebagai penguasa semesta yang memiliki kemampuan tak terhingga, di mana tubuhnya sangat amat kuat. Melihat pesawatnya sudah porak-poranda, Boros pun memerintahkan monster gurita untuk mengirim anggotanya yang lain. Namun seperti yang kita tahu, Saitama telah menghabisi hampir setengah dari pasukan mereka. Melihat tampang Saitama, Boros pun menghilang dan merasa bahwa makhluk botak ini mungkin akan bisa mengimbangi kemampuan dirinya.
Sementara itu, Saitama masih saja berkeliling untuk mencari Boros dan dengan senak jidatnya Saitama merusak pintu dan berbagai properti yang ada tanpa seizin pemiliknya. Kembali ke daratan, saat mereka terus menggempur si alien abadi. Tak diduga, salah satu pahlawan bernama Metal Bat melihat sebuah bola seperti kelereng muncul dari dalam tubuhnya. I know. I'll rip your limb. Ia pun menghancurkannya dan sebagian alien yang berpisah tubuh pun seketika hancur. Jadi bisa disimpulkan bahwa bola kecil tersebut adalah kelemahan si alien, di mana bola kecil tersebut merupakan inti energi yang dapat memulihkan tubuhnya. Destroy it and they die! Sementara itu, saat Saitama berada di persimpangan jalan, dia mendengar suara di kepalanya yang mana hal itu dilakukan oleh si alien gurita untuk berkomunikasi menggunakan kemampuan telepati. Untuk itu si alien bermurah hati dan memberitahu bahwa jika Saitama ingin keluar ia harus lewat ke sebelah kiri. Namun Saitama yang tengil malah belok kanan dan justru masuk ruang kendali, di mana si alien gurita itu berada. Alien gurita pun memutuskan untuk mengintimidasi Saitama dengan menunjukkan dirinya, di mana dia menggunakan kemampuan telekinesis untuk menyerang si botak dengan pecahan batu. Namun hal itu tak mempan, dan membuat si gurita pun kembali menyerang Saitama dengan mengendalikan gravitasi untuk membuat Saitama tertarik ke bawah. Si alien pun mengklaim bahwa gaya gravitasi tersebut setara dengan daya gravitasi pada black hole atau lubang hitam. Namun nampaknya dengan semua penjelasan itu lagi-lagi Saitama tidak merasakan efek dari serangan tersebut. Untuk itu si alien kembali menggunakan batu-batu yang ada dan menyerang Saitama dengan kekuatan 10 kali lipat dari sebelumnya. Tetapi hal itu justru merusak pesawatnya sendiri. Pada akhirnya si alien pun harus tewas oleh lemparan batu dari Saitama yang sangat sederhana. How could I? Melihat keadaan situasi makin sulit, alien lain pun meluncurkan rudal untuk menghancurkan permukaan bumi. Namun hal itu bisa dicegah oleh Tatsumaki. Para pahlawan lain pun terus bertarung dan berhasil menghancurkan satu persatu bola kecil di dalam tubuh alien abadi. Swordsman! Sementara itu Boros yang berada di singgasananya merasakan ada energi yang mendekat dan itu adalah Saitama. Boros pun mengungkapkan tujuannya datang ke bumi yaitu untuk membuktikan ramalan tentang seseorang yang mampu membuat dirinya semangat untuk bertarung. Karena Boros sendiri sudah mengunjungi beberapa planet di alam semesta tetapi tidak menemukan lawan yang sebanding. Boros pun mengklaim dirinya sebagai penguasa semesta paling kuat. Mendengar ceritanya Saitama tidak ragu ataupun bimbang dan justru langsung memukul Boros hingga terpental ke belakang. Pukulan tersebut ternyata membuat baju perisai yang dipakai Boros hancur, di mana Boros mengatakan bahwa baju perisai tersebut berfungsi untuk mengurangi kekuatan Boros yang berlebih. Di sisi lain, para pahlawan pun akhirnya bisa mengatasi masalah di luar pesawat dimulai dari Tatsumaki yang merusak bagian luar pesawat dan Silver Fang yang akhirnya berhasil mengambil bola kecil dari kepala si alien abadi. Silver Fang! Tetapi mereka tidak mengetahui sumber bencana sesungguhnya yang harus dihadapi oleh Saitama seorang diri. Terlihat Saitama pun dihajar habis-habisan hingga membuat pesawat alien tersebut hancur. Dari pertarungan ini nampaknya Saitama terlihat hanya bertahan dan tak melakukan apa-apa, sampai Boros mengeluarkan gelombang penghancur, lagi-lagi Saitama hanya berdiam diri. Ia melihat penampilan Saitama yang sudah lusuh dan sebagian jubahnya robek. Boros menganggap bahwa Saitama tidak memiliki peluang untuk menang. Karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya Boros adalah satu-satunya makhluk alam semesta yang paling kuat di antara yang pernah ada. Dan saat Boros terus bercerita tentang dirinya sendiri Saitama pun berkata agar Boros tidak cerewet. Mendengar hal itu, Boros pun semakin tertantang dan kembali menyerang Saitama dengan serangan beruntun hingga membuat Saitama terlempar jauh hingga ke bulan. Saitama yang ada di bulan merasakan hampa udara dan menutup hidungnya. Tak lama setelah itu Saitama pun melompat dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju kembali ke bumi. Setibanya di planet bumi Saitama pun mendarat tepat di atas pesawat Boros yang menyebabkan pesawatnya miring.
Melihat hal itu, Boros pun dengan cepat menyerangnya dan kali ini Saitama menggunakan pukulan beruntun biasa yang membuat Boros hancur berkeping-keping. Walaupun dia pulih kembali, Boros ternyata mengalami penurunan kondisi tubuh. Hingga akhirnya Boros mengeluarkan jurus andalannya yang bisa menghancurkan Saitama beserta seisi planet bumi. Mengetahui hal tersebut akan berdampak pada semua orang, Saitama pun tidak mempunyai pilihan lain selain mengeluarkan jurus andalannya juga yang bernama pukulan serius. Di mana pukulan tersebut mengakibatkan awan di langit terbelah, sampai-sampai hempasan angin dari pukulan tersebut terasa sampai ke penjuru dunia bagian lain. Pukulan terakhir itu pun akhirnya membuat Boros sekarat, dan di detik-detik akhir hayatnya Boros mengungkapkan bahwa Saitama tidak benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bahkan yang tadi itu tidak pantas disebut dengan sebuah pertarungan. Hingga saat bola inti pecah akhirnya Boros pun tewas. Dengan semua yang telah terjadi, perbuatan Saitama lagi-lagi tidak diketahui oleh orang-orang dan malah Tatsumaki lah yang berjasa karena sempat menghancurkan bagian pesawat dari bagian bawahnya. Cool. Hingga pada akhirnya Saitama tetaplah seorang pengangguran yang menjadi pahlawan untuk hobi.